Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thelma Fadia Ahmad, mahasiswi TEP Angkatan 22 dari Offering A22. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan terkait artikel yang telah dipilih oleh kelompok 6 dari Offering A22, yaitu dengan judul Designing for the Half-Known World, Lessons for Instructional Designer from the Craft of Narrative Fiction, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai mendesain untuk dunia yang setengah dikenal, pelajaran untuk desainer instruksional dari kerajinan fiksi narasi. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas terkait mengembangkan empati. Menurut The Wall pada tahun 2009, empati menggambarkan kemampuan kita dalam menggunakan imajinasi untuk merasakan diri pengalaman orang lain, yang juga telah dikemukakan bahwa empati lebih dari sekedar kebajikan. Namun empati membawa keuntungan evolusioner yang menciptakan kohesi kelompok dan mendukung kelangsungan hidup, mampu mengantisipasi respon terhadap tindakan dalam kelompok, bernegosiasi, mengikat, mengantisipasi gerakan kita terhadap musuh, dan bahkan untuk berburu mangsa. Adapun teknik yang disarankan dalam menulis cerita desain yaitu yang pertama, menempatkan pembelajar dalam cerita ketika Anda membayangkan tanggapannya selama pengalaman belajar. Yang kedua, berimprovisasi dan biarkan diri Anda terkejut dengan hasilnya. Yang ketiga, menulis dengan cepat secara otomatis untuk menghindari rasionalisasi. Yang keempat, memberikan tindakan segera menggunakan present tense dan menyertakan refleksi sebagai respon terhadap elemen desain yang nyata. Dan yang keempat, jelajahi sebanyak mungkin aspek pengalaman belajar, termasuk lingkungan, motivasi, keinginan, ambisi, dan frustasi. Selanjutnya yaitu bagian teknik merancang pengalaman belajar yang setengah diketahui. Beberapa desainer, baik desainer pemula maupun desainer yang telah berpengalaman, mungkin menolak mencoba teknik ini karena ketidakpastian dan kompleksitas baru yang mereka masukkan ke dalam proses desain instruksional. Mereka ditawarkan untuk melengkapi proses analisis dan dengan harapan bahwa mereka dapat merangsang pertimbangan desain yang lebih kreatif. Teknik ini mungkin digunakan dalam kursus desain untuk membantu desainer pemula mempertimbangkan dampak lebih dalam dari desain yang mereka buat, atau untuk membantu desainer berpengalaman menemukan sudut pandang baru pada karya mereka. Untuk teknik yang pertama yaitu pertanyaan alternatif untuk analisis pelajar. Untuk setiap pertanyaan seperti apa yang akan membuat belajar merasa terkagum ketika membaca cerita kita, dan apa yang mungkin dilupakan, disalahpahami, dan gagal dipahami oleh pelajar ketika membaca cerita kita. Hal-hal tersebut perlu kita pertimbangkan dan untuk menyesuaikan desain kita dengan tanggapan yang telah mereka berikan untuk meningkatkan cerita desain instruksional kita untuk kedepannya. Teknik yang kedua yaitu apa tema instruksinya, karena tema yang kita buat harus terlihat jelas di seluruh kegiatan, dikembalikan secara langsung, dimasukkan ke dalam isi atau jelas dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Kita juga perlu meringkas plot dan tema seperti sebuah novel yang diringkas dengan menarik di sampul buku atau cara ide film yang disampaikan kepada produser Hollywood. Mungkin cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nurjannah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.